Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ahmad Fadhil Islam dari TI 4B. Ini adalah biodata secara lengkap, bisa dilihat sendiri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang memahami etika profesi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, serta contoh dari etika profesi itu sendiri ya. Kita awali dengan pengertian etika profesi. Pertama, pengertian etika. Etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai-nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Selanjutnya, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap satu pengetahuan khusus. Kita bisa lihat di sini bahwa pekerjaan tidak semuanya adalah profesi. Kan tetapi pekerjaan khusus yang memiliki kriteria di mana kriteria tersebut diantaranya adalah membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap satu pengetahuan khusus. Ya, kita lanjut ke pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk suatu pelayanan secara profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta keahlian, yaitu sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Ini adalah pengertian etika profesi menurut para ahli. Jadi yang pertama adalah Prakoso mengungkapkan pada tahun 2015 etika profesi adalah etika sosial. Dalam etika khusus memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Kemudian Sawyer mengungkapkan pada tahun 2005 etika profesi adalah pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan ialah sebagai haluan perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya. Kemudian Utami dan Nugroho pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa etika profesi merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai atau juga karyawan. Kemudian Undang-Undang Rakyat Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 8 tahun 1947 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kode etik profesi merupakan sikap, tingkah laku, serta juga perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan juga kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Lubis pada tahun 1994, etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk dapat memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh serta juga keahlian, ialah sebagai pelayan di dalam rangka melaksanakan tugas. Kemudian menurut Kaisar yang dinukil dari Suwardi Lubis 1994 halaman 6-7 di sana tertulis etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk dapat melakukan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yaitu sebagai pelayanan di dalam rangka menyelesaikan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Dan menurut Muhtah mengungkapkan pada tahun 2016 etika profesi merupakan satu aturan perilaku yang mempunyai kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Kemudian Siti Rahayu mengungkapkan pada tahun 2010 etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu serta karyanya juga harus selayaknya bukan sebagai absolut. Kemudian ini adalah fungsi-fungsi dari etika profesi. Yang pertama adalah sebagai kontrol bagi penyandang profesi agar tidak menyalahgunakan keahlian atau kewenangannya secara semena-mena. Seperti kita ketahui, seluruh manusia tentunya memiliki potensi untuk berbuat buruk ya. Tidak terkecuali di sini adalah keahlian. Keahlian ini bisa digunakan untuk perbuatan buruk kalau kita menggunakannya secara semena-mena. Kemudian sebagai pedoman bagi penyandang profesi mengenai prinsip profesionalitas yang diterapkan. Kemudian sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Tentunya yang sama seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah digunakan untuk menghindari gangguan dari pihak eksternal. Ya, kita lanjut saja. Ini adalah tujuan etika profesi. Yang pertama, menjaga nama baik dan martabat profesi beserta penyandangnya. Kalau kita menggunakan keahlian kita secara baik, maka otomatis nama baik dan martabat kita juga profesi yang kita sandang maka akan tetap terjaga. Kemudian menjaga kesejahteraan penyandang profesi. Ya ini bisa berarti bahwa
kesejahteraan di bidang moneter ya, atau juga di bidang pergaulan sehari-hari, dimana jikalau kita melayani dengan baik, maka orang-orang klien kita akan mempromosikan secara tidak langsung kepada masyarakat secara luas, sehingga akan meningkatkan klien kita dari segi kuantitas juga hal yang mereka suka ya, seperti pelayan kita yang profesional. Kemudian meningkatkan mutu dari profesi dan penyandangnya. Nah, ini sama seperti yang tadi, dimana mutu ini adalah salah satu dari hal yang berkaitan dengan kualitas dari profesi, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan dari penyandang profesi. Kemudian memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dari profesi terkait. Jadi kualitas pelayanan dari pemegang profesi tertentu, jika ia mentaati dari etika profesi ini, maka kualitasnya juga akan meningkat. Karena seperti yang kita ketahui, etika profesi berisi pedoman profesionalitas yang sama seperti yang kita sudah lihat tadi di fungsinya ya. Kemudian meningkatkan moral dan adalah prinsip dasar profesionalitas. Pertama adalah prinsip tanggung jawab, di mana tanggung jawab merupakan satu konsekuensi yang harus ditanggung, karena satu keadaan di mana dalam hal ini adalah kepemilikan bakat, wewenang, ilmu pengetahuan, dan segala hal yang dimiliki oleh penyandang sebuah profesi. Karena dengan adanya nikmat Tuhan, maka ada pula pertanggungjawabannya. Kemudian prinsip keadilan, setiap orang memiliki hak yang harus ditepati guna menyebarluaskan prinsip keadilan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Jika manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, maka guna meningkatkan kinerja melengkapi satu sama lain akan sangat penting. Kemudian prinsip otonomi, masing-masing profesi tentunya memiliki etika tersendiri yang memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung pada bentuk pelayanan kalian, ruang lingkup, dan hal lainnya yang mempengaruhi dari pembentukan etika profesi. Hal ini memungkinkan profesionalitas maksudnya profesional mengambil tindakan berdasarkan kode etik masing-masing profesi. Kemudian prinsip integritas moral. Moral merupakan salah satu tindakan yang dianggap baik. Hal ini bisa berupa kualitas perilaku seseorang yang dipandang dari segi baik buruknya. Kualitas moral orang sangat berpengaruh pada kualitas kepercayaan dan kenyamanan klien, sehingga berpengaruh pada produktivitas sebuah profesi. Ya, ini adalah kode etik bidang TI yang dirumuskan oleh Association for Computing Machinery, yang merupakan salah satu perkumpulan di bidang TI. Di sini tertulis berkontribusi baik untuk kehidupan masyarakat yang baik, kemudian menghindari hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, jujur dan dapat dipercaya, memberikan penghargaan untuk aset intelektual. Nah, hal ini adalah hal yang sering kita lupa, yaitu penghargaan untuk aset intelektual, di mana kita sering menggunakan aplikasi bajakan dalam pengeditan dan sebagainya. Tentunya saya di sini menggunakan aplikasi-aplikasi yang menghargai aset intelektual, karena yang saya gunakan adalah aplikasi-aplikasi non bajakan, dari pengolah video, pengolah gambar, hingga pengolah presentasi seperti ini. Saya menggunakan 100% ori. Saya menggunakan pengolah video berupa Hit Film Express yang gratis. Kemudian pengolah presentasi ini saya gunakan LibreOffice, tentunya juga gratis ya. Kemudian untuk gambar yang tertera di sini, saya menggunakan Inkscape dan juga game untuk mengolahnya. Kemudian untuk merekam display ini saya gunakan OBS. Semuanya itu gratis ya, bisa dicoba nanti. Kemudian menghormati privasi orang lain. Nah, yang ini adalah yang bisa disalahgunakan oleh para ahli komputer yang kita sebut saja hacker dan cracker ya, sering membobol data orang lain sehingga privasi orang lain juga terganggu. Kemudian menghormati kerahasiaan. Hal ini berlaku untuk orang-orang yang bekerja di bidang programmer yang mengatasi suatu masalah
dalam perusahaan. Jadi informasi dari perusahaan tersebut harus dirahasiakan untuk menjaga agar tidak adanya saingan lain ya. Hanya ini yang saya bahas untuk pertemuan kali ini. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.